Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Rahmatun, Syifa Asya, Maulidia Indriani, Syahrul Ramadan Willy Andri, Arsya Al-Ghifari Nugraha, dan saya sendiri Muhammad Fadina Dika Putra akan menyampaikan tentang pembahasan ilmu hadis di abad 1 sampai 4. Penjabaran materinya akan dijelaskan oleh Syahrul Ramadan Willy Andri. Pembahasan materi ilmu hadis kali ini kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, membahas tentang perkembangan ilmu hadis periode ke-1 dan periode kedua yang akan dijelaskan oleh Syifa Asya. Dan selanjutnya, membahas tentang perkembangan ilmu hadis periode 3 dan periode ke-4 yang akan dijelaskan oleh Aisyah Rahmatun. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode pertama dan periode kedua. Periode pertama, pada periode ini berlangsung selama rentang hidup Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang abad pertama Hijriah. Pada masa ini pula Rasulullah hidup, bergaul, dan berbicara dengan masyarakat para sahabat, baik di masjid, rumah, pasar, maupun saat berjumpa dengan musafir. Dan apa yang disampaikannya selalu diperhatikan dengan seksama oleh para sahabat yang menjadi periwayat hadis kendati masih berupa hafalan. Dan beberapa penghafal hadis terkenal pada periode ini adalah: yang pertama ada Abu Hurairah, yang kedua ada Abdullah bin Abbas, yang ketiga ada Aisyah As-Siddiqah, yang keempat ada Abdullah bin Umar, yang kelima ada Jabir bin Abdullah, yang keenam ada Anas bin Malik, dan lain-lain. Pada periode kedua, dimulai sejak pertengahan abad kedua Hijriah. Beberapa penghimpun hadis pada periode ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Ia dianggap sebagai ulama hadis terbesar di zamannya. Yang kedua ada Abdul Malik bin Jurais, yang ketiga ada Muammar bin Rashid, yang keempat ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang kelima ada Imam Hamad bin Salamah, yang keenam ada Abdullah bin Mubarak, dan yang terakhir ada Malik bin Anas. Di antara karya tulis pada periode ini adalah Al-Mutawatta karya Imam Malik. Kemudian pada periode ketiga. Pada periode ketiga ini dimulai pada abad kedua Hijriah hingga akhir abad keempat Hijriah. Ketika hadis-hadis Nabi, atsar sahabat, dan aqwal tabi'in dikategorisasikan, dipisahkan, dan dibedakan. Selain itu, riwayat-riwayat yang maqbulah atau diterima dihimpun secara terpisah. Dan buku-buku dari periode kedua diperiksa kembali untuk diautentifikasikan. Pada periode ini pula, hadis-hadis dipelihara dan dijaga. Salah satu penyusun hadis yang berasal dari periode ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal pada tahun 164 sampai 241 Hijriah. Ia menyusun kitab Musnad Ahmad yang berisi 30.000 hadis dalam 24 juz. Kemudian pada periode terakhir yaitu periode keempat. Periode ini dimulai pada abad kelima hingga sekarang. Karya-karya yang dihasilkan dalam periode ini antara lain penjelasan catatan kaki dan penerjemahan buku-buku hadis ke dalam berbagai bahasa. Pada periode ini pula para ulama menyusun kitab hadis dengan mencuplik dari kitab-kitab yang pernah ditulis dan disusun pada abad ketiga. Ulama hadis selanjutnya lalu menyusun syarh atau penjelasan dari buku-buku penjelasan hadis tadi. Misalnya Muhammad Ismail As-San'ani yang menulis kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram yang berisi penjelasan kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kesimpulan pada materi kali ini yang berjudul tentang ilmu hadis abad 1 sampai 4 adalah membahas periode perkembangan ilmu hadis, yaitu pada periode pertama berlangsung selama rentan hidup Nabi Muhammad sepanjang abad pertama Hijriah. Selanjutnya pada periode kedua yang dimulai sejak pertengahan abad kedua Hijriah, dan periode ketiga dimulai pada abad kedua Hijriah hingga akhir abad keempat Hijriah, dan yang terakhir pada periode keempat dan dimulai pada abad kelima hingga sekarang.
Maka hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari perkembangan ilmu hadis pada abad 1-4 adalah kita dapat menambah ilmu pengetahuan apalagi di bidang hadis, dan kita bisa mengetahui apa saja perjuangan yang dilakukan oleh sahabat Nabi untuk mendapatkan ilmu hadis tersebut. Dan kita sebagai kaum penerus harus bisa menjaganya baik secara lisan ataupun perbuatan. Sekian penjelasan dari materi ilmu hadis dari abad 1-4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.